Kita beragama tapi Tuhan kita siapa? Bukannya sepaket ya Tuhan sama agama ya? Oh, belum tentu. Itu saya setuju. Oh, gimana Bahkan tuh secara gimana? kenapa lu yang halu? Gimana sih? Kan lu yang tanya. bilang nih, tiap Gimana, orang tuh gimana? punya label agama, Islam, Oke. Kristen, Katolik. Yap. Tapi secara nggak sadar dia sebenarnya menuhankan orang lain atau benda Bener. lain kan, gitu kan. Kalau lu siapa Tuhannya, Fer? Yesus. Coba kita buktikan. Kata Yesus hormati orang tua. Benar. Lu kapan telepon orang tua terakhir? Tapi chat. Ini ada satu hal menarik nih. Kenapa kita harus terus skeptis sama Tuhan? Iya. Karena dia nggak kelihatan. Benar. So, Benar. sangat mungkin orang tuh nipu pakai nama dia gitu. Betul. Iya. Jadi gue tuh Benar. ketika ada orang ngomong, gue tuh harus nanya. Emang bener dia ngomong gitu? Lu Betul. tau dari mana? Kata lu Tuhan begini. pernah di suatu mimpi lu Tuhan ngomong ke lu kayak gitu. Itu Iya. kayak harus terus Iya. ditanyain gitu. Itu benar sih. Karena supaya tidak semua orang yang pakai nama dia, Iya. kita langsung percaya. Bener. Tidak semua pakai nama. Iya, Iya. benar-benar. Contoh kayak gini nih, kalau lu tadi jelasin kayak gitu ya, tiba-tiba ada orang gini bilang, aku sama, aku juga beriman pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik banget sama aku, berarti dia orang baik atau enggak? Lebih ke orang beriman aja sih. Iya, Baik. bagus. Bagus loh. Bagus. Emang aku tuh bener nggak gitu-gitu banget. Enggak. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Ah. Terus dia bilang, aku tuh dibisikin sama Tuhan Apa tuh? untuk gampar kamu. Oh ya? Ini, Berarti itu ini benar perintah atau Tuhan. Ini perintah Tuhan ke-13 gitu. Heeh. Kalau aku biasanya, kalau misalnya kayak gitu, biasanya aku cenderung nggak percaya. Oke. Karena aku cuma percaya apapun yang ada di Bible. Oh, Gitu. harus ada Oke. surat Biasa tulis di gitu. Bible. Ya. Tapi lu tahu Biasanya apa yang kayak ada di gitu. Bible? Apa? Enggak. Oh, dia nggak tahu. Ya dia nggak tahu ya. Oke, tapi berarti lu akan cross check Iya, lebih dengan ke arah apa yang itu. ada di Bible. Berarti itu benar berarti kan ya. Berarti bertuhan dengan beragama Agama. itu sebenarnya tidak satu paket. Bertuhan dengan beragama. Oh, kok bisa? Ini kan topik yang lu mau angkat. Oh iya makanya. Kok bisa? Oh Itu iya. pertanyaan dari awal banget kan tadi gue bilang bukannya sepaket. Apa bertuhan? Sama beragama itu berbeda. Kalau Bukan berbeda, beragama? tidak bisa jadi tidak satu paket. Iya, tidak cuma Contoh, satu contoh, paket. contoh. Gini deh, coba definisi Tuhan lu tuh apa? Maksudnya definisi Tuhan? Ya Tuhan What itu is apa? Tuhan? What is God? Yesus. Lah, Well, itu siapa? itu namanya, itu namanya. Itu nama dia. Deskripsikan, menurut lu. deskripsikan Tuhan, Tuhan menurut itu lu artinya. Contoh dong nggak ngerti maksud Oke gini, pertanyaannya. gini ya kalau manusia itu berarti adalah makhluk yang terbatas, Oh. dia perlu makan, dia Oh, perlu iya, minum. iya. Kalau Oke. Tuhan tuh apa misalnya? Maha tahu. Oke. Enggak, itu Bagus. sifat. Ya udah. Ya, Ya, itu masih Terus bisa, apa masih bisa. jawabannya? Masih bisa. Terus bisa. Iya, maha tahu, maha pengampun, Oke. maha kasih. Berarti tidak harus satu nama ya. Kita sepakat dulu Tuhan, berarti itu bukan. Kalau di Islam namanya Allah. Oke. Kalau di Kristen bisa jadi namanya Yahweh. Yesus. Oh, iya. Yahweh bisa jadi Yesus. Iya. Pemahaman orang Kristen di Buddha bisa jadi yang lain lagi, Iya. di tempat lain bisa jadi yang lain lagi. Oke. Iya. Tapi kita biasa menyebut zat yang maha agung, yang maha tinggi, pencipta manusia itu adalah creator, itu namanya Tuhan, Iya. God Oke. gitu. Berarti itu sepakati dulu ya. Yap. Artinya sebenarnya nih, kalau misalnya kita lihat kalau ada orang yang meyakini bahwasanya dia itu ada yang menciptakan, dia bertuhan nggak? Mungkin ya. Udah. Ya udah. Oh, ya Basically udah. gitu. Karena dia mengakui adanya pencipta dia. Iya. Karena kan kalau kita artikan Tuhan itu Iya. artinya adalah pencipta, Pencipta. manusia. Oke. Berarti dia meyakini ada Tuhan. Itu yang aku bilang, bertuhan belum tentu beragama. Paham. Jadi Oh, tidak satu paket oke. gitu Paham. maksudnya. Karena agama is a different story. Iya. Gitu Itu maksudnya. banyak yang salah paham loh. Banyak Iya, yang benar. bilang teis. Iya. Teis itu udah berarti dia memiliki agama tertentu. Padahal Enggak. teis bisa jadi ya dia percaya ada Tuhan kan. Bener. Cuman belum nentuin dia mau agama Iya, apa gitu. Benar. Tapi uniknya gini loh, Tuhan kalau secara definisi resmi itu yang menciptakan semuanya. Kalau kita percaya itu bertuhan. Betul. Tapi asal usul kata Tuhan dalam bahasa Indonesia itu apa tau nggak? Asal usulnya. Melayunya Tuan. Nah bedanya gini, satu tentang pencipta, Ya. tapi Tuan itu turunnya pemilik. Ya. Itu beda loh. Kalau Tuhan kita percaya ada pencipta itu kita udah bertuhan. Tapi makna aslinya itu kalau kita berserah bahwa kita dimiliki sama beliau. Matanya sudah di kanan atas. Iya. Apa itu bener nggak? mikir artinya Berarti kalau Tuhan kanan tidak atas. hanya menciptakan tapi dia memiliki. Memiliki. Owner gitu asal lah ya. usul katanya tuh memiliki. Oke, pemilik. Pemilik. Nah makanya kan kita topik hari ini nih. controlling. Real, bukan controlling. Kita dimiliki. Berarti gitu. Kalau kita udah percaya. Tapi itu keren sih. Tapi itu bagus. Itu keren sih. Controlling itu satu hal lagi yang gue Ya, tahu itu soal bisa, Tuhan. itu bisa. Itu konsekuensi. Itu konsekuensi. Kalau kita pakai kata pencipta, itu gampang untuk kita generalisasi semua udah bertuhan. Yes. Banyak yang udah bertuhan. Yes. Tapi kalau pemilik, itu beda cerita lagi. Ya. Karena walaupun dia percaya ada pencipta, tapi hidup dia dimiliki Oh, sama God. Iya. uang. Hidup dia dimiliki dan diatur oleh
istri, bini. iya, macam-macam. Iya. Nah, itu kan topik hotnya tuh. Makanya penganutnya di Pejabat. tanda kutip disebutnya hamba kan. Hamba itu kan berarti dia dimiliki sesuatu. Iya. Hamba itu artinya adalah budak. ownership. Iya. Sesuatu yang dimiliki. Iya, Jadi nggak Abdun cukup. mamluk. Iya benar. Wow. Itu kan yang kita mau bahas hari ini. Iya. Jadi itu Tadi tau aku nggak? awalnya sempat mikir, kok nggak nyambung ya kayak topik hari ini. Gara-gara Ustadz ngomong beragama tapi itu. Nyambung banget karena kan Iya, itu tadi. setelah Beraga- Raymond jelasin, iya. Jadi yang Raymond bahas itu tau nggak lu? Itu Wow. filosofi banget Wow. untuk kata abdi. Iya, Abdul. Jadi Mengabdi ya? abdi itu asalnya dari kata abdun. Abdun itu artinya adalah mamluk, sesuatu yang dimiliki. Bahasa Jadi apa itu? bahasa Arab. Oh, oke. Jadi begitu kita menyebut bahwa saya adalah Abdullah, misalnya ada orang muslim menyebut dia Abdullah, berarti dia adalah miliknya Allah. Artinya dia nggak punya pilihan. Dia cuma punya sesuatu yang harus dia jalankan dari yang punya dia. Mau Yaitu nggak controlling mau. tadi. Tapi nggak posesif ya. Controlling itu beda dengan posesif. Dia ngontrol hidupnya manusia karena manusia ini dengan kesadaran penuh bahwa dia milik Tuhannya. Oke. Gitu maksudnya. Jadi itu arti kata Tuhan. Kalau di bahasa Arab Lord. Lord itu bisa jadi Tuan, bisa jadi Tuhan juga. Oke. Nah, balik di sini dulu ya. Berarti kalau kita bahas tadi ya antara kita beragama tapi Tuhan kita siapa? Nah, berarti pertama Tuhan beda dengan agama. Tuhan beda dengan agama. Bahkan di dalam Tuhan tadi sudah dikesampingkan sama Raymond, Tuhan itu ada dua fungsinya. Satu, fungsinya sebagai pencipta. Dua, fungsinya sebagai pemilik. Karena uniknya gini tau gak? Kalau misalnya semua orang ditanya Tuhanmu siapa? Biasanya jawabannya jelas. Tapi kalau ditanya hidupmu dikontrol oleh apa? Wow. Raymond udah bahasanya Gila. baru ini. Ustadku, Ustadz Raymond. S3 kita Iya. kamu AI ya? Tapi itu pernah kontroversi Tat. Aku pernah ngomong saking tahu itu hamba itu nggak punya hak. Iya. Aku sampai pernah bikin statement yang Iya. aku kayak ngasal aja sih ngomongnya. Hak asasi manusia tuh sesungguhnya ada nggak sih? Iya. Jangan-jangan semua hak itu hak Tuhan gitu loh. Jangan sampai kita nggak boleh karena ini hak asasi manusia. Iya. Emang kalau lu hamba Tuhan lu punya hak. Iya. Teruskan Fuad. Karena hak itu Tuhan kan berarti bisa menentukan siapa yang berhak di tanda kutip Iya. dihilangkan nyawanya bahkan. Iya. Siapa yang harus dijaga nyawanya gitu Betul. loh. Nggak semua kayak sekarang kan nggak boleh lu bunuh dia. Loh, dia habis bunuh 10 orang. Iya. Memerkosa sekian orang. Iya. Kok dia nggak boleh dihukum mati? Kemarin- Hak asasi manusia kata gua. Oh, Iya, aneh bagus. banget. Iya, aneh banget gitu. Kemarin ada orang yang nyopet, Heeh. naik motor, istrinya dicopet, Iya. dikejar sama suaminya, copetnya nabrak, mati, malah dia yang diadili. Si Suaminya. suaminya ibu itu. Karena katanya kalau ada copet itu ditangkap bukan dikejar. Ada statement gitu terus. Gimana cara ditangkap tanpa dikejar? Nah, Nah tapi lu udah ngerti kan? Tadi Raymond tadi poinnya itu udah whole story sih, udah whole story episode ini sih. Bahwasanya ada banyak orang yang merasa bahwasanya ketika Tuhannya adalah Allah, tapi pemiliknya bukan Allah. Deep banget ya lo. Bagus. Wow. Dan itu adalah kalimat syahadat. Hah? Nih gua kasih tau ya. Asyhadu itu. Tuhan sebagai asyhadu. Jadi Tuhan sebagai pencipta namanya Rob. Rob. Oke. Kayak Dalam Robbana kayak gitu-gitu Oh. ya. Rabbana. Dalam Arab bahasa Alamin. Kristen Rabbi. Apa bahasa Kristen? Rabbi. Rabbi, ha? Pernah lihat tahu ada di dalam Alkitab Rabbi itu menunjuk pada apa? Pada guru. Jadi Rabbi itu adalah guru yang mengajar. Oke. Jadi Yesus itu juga Rabbi. Dia mengajarkan agama kan gitu kan Oke. ya. Dan ada banyak Rabbi-Rabbi yang lain. Rabbi artinya pengajar, pemelihara, pencipta termasuk. Nah maka Tuhan sebagai pencipta namanya Rob. Ingat ya. Tapi kalau Tuhan sebagai pemilik namanya ilah. Oh, Tuhan tuh namanya macam-macam gitu. Macam-macam. Fungsinya apa? Tuhan Ilah. sebagai pemilik ilah. Oh, Allah ilahi itu ya. Oh my god. Anjay. Nice. Iya. Ya, Rob itu Rob Alamin itu ya. Ya kayak gitu. Tuhan. Oh iya. Gila. Rabbul Alamin kayak the creator of universe gitu. Ya. Kenapa Rob nggak itu digabung creator. aja? Digabung jadi satu namanya Allah. Allah adalah Rob dan Allah ilah harusnya. Jadi fungsi Allah itu adalah sebagai Rab, adalah sebagai ilah, sebagai terus kemudian mudabbir segala macam itu jadi satu. Tapi kenapa syahadat pakai ilah, Tat? Nah, karena tidak semua orang mengakui seperti kata Raymond, penciptanya Allah, pemiliknya juga Allah. Oh, jadi yang kalimat asyhadu itu Asyhadu an la ilaha illallah itu ada ilah. Oh. Artinya tidak ada pemilik diriku kecuali Allah. Oh, jadi kita kayak menyerahkan semua hidup kita ke Allah.
Feren, keren banget lu. Hidup ini Ajaran Kristen juga itu. ku letakkan. Betul. Iya kan? Itu lagu Betul. Kristen lagi. Ajaran. Betul. Lagu buku harian Naila. Gua suka banget lagu itu. Lagu sinetron lagi. Lu ngerti kan sekarang kan? Lu ngerti kan sekarang kan? Iya. Yang barusan lu ucapkan bahasa Arabnya itu la ilaha illallah. Tapi di Kristen itu juga diajarin karena memang di Kristen juga dari awal Yesus ngajarin bahwasanya kalian tuh harus punya Ya. Rob namanya Allah. Dan juga pemiliknya ilahnya juga namanya Allah. Karena di zaman itu kita tahu mereka ketika ditanya Tuhannya siapa jawabnya mungkin Yahweh, Iya. mungkin Elohim atau segala macam kan ya. Iya. Tapi ketika sehari-hari mereka ikut siapa? Yesus. Enggak, pas Yesus. Pas Pas Yesus Yesus. Oh, datang pas ngajarin. Yesus datang. Mereka sehari-hari ikut Berhala siapa? Ikut berhala. Ada yang ikut siapa? Ustadz. Hah? Oh iya. Mereka tuh ustadznya kan. Rabbi-rabbi Yahudi itu. Wow, iya, yang iya. ketika dia di atas Yesus. Ingat gak Yesus pernah datang ke bait Allah? Lalu kemudian dia bolak-balikin meja kayak gini langsung dibolak-balikin. Kenapa dia bolak-balikin? Dia marah. Dia bilang tidak pernah di dalam perintah Taurat ini bait Allah boleh dijadiin tempat jual beli. Siapa yang membolehkan jadi tempat jual beli? Si rabi-rabi itu. Manusia-manusia Rabi-rabi itu. itu. Guru-guru, ustadz-ustadz itu. Persis nggak kayak zaman sekarang kira-kira? Iya lagi, aku tahu lagi ustadz kayak gitu. Oh, gak boleh. Paham gak sih maksudnya? Iya, iya, iya. Artinya di zamannya Yesus dan di zamannya nabi-nabi yang lain, pada intinya karena ajaran tauhid yang tadi lu bilang, pemilik kita hanya Allah, itu dari Adam sampai dengan Nabi Muhammad. Termasuk di zaman Yesus, termasuk di zaman Musa, termasuk di zaman Ibrahim atau Abraham, termasuk di zaman nabi-nabi manapun. Begitu terus kemudian mereka ngelihat ternyata pemiliknya bukan lagi Allah. Mereka didatangkan oleh Allah, diutus untuk diingetin, pemilik kalian cuma Allah loh. Kalian gak punya pilihan loh selain ikut Allah. Itu sebenarnya. Iya. Apa konsekuensinya orang yang ini Tuhan doang nih atau ini yang pemilik kita? Akan bedanya emang di mana gitu? Emang nggak boleh percaya Tuhan tuh sebagai Percaya Tuhan bahwa saya Tuhan adalah pencipta itu harus, tapi nggak punya konsekuensi. Karena cuma kayak God is a watchmaker. Oke. Tuhan cuma kayak pembuat jam tangan. Iya. Jam tangannya jadi, udah dia nggak berpengaruh lagi. Tapi kalau Tuhan sebagai pemilik, berarti setiap hal kita mesti melibatkan Tuhan itu. Makanya di dalam Islam segala sesuatu dimulai dengan Bismillah. Dan lu tau nggak tadi apa? Kenapa Fuad bilang gila? Lu bilang gratitude kan? Iya. Iya. Lu tahu alasan lain lagi kenapa gratitude? Maksudnya alasan lain? Tadi Kenapa berdoa. orang gratitude berdoa? Berdoa terus apa tadi bersyukur dulu terus bertobat gitu. Gratitude itu adalah menurut ulama atau menurut dalil cara tersingkat untuk bisa punya koneksi dengan Allah. Cara tersingkat. Makanya di dalam Al-Quran, makanya bagi orang Muslim, sholat dimulai dengan Nggak tahu, nggak pernah sholat. Nggak tahu lah tadi dia mah. Iya. tanya dong. Bismillah. Apa? Bismillah. Iya tahu. Setelah Bismillah, Nggak tahu apa. Alhamdulillah. itu gratitude. Oh, bersyukur, Bismillah tuh puji syukur. Bismillah tuh Bismillah apa? kan konekin dengan Allah. Oh tuh kayak kayak kode buat mau ngomong sama Tuhan gitu Betul. ya. Oh my Password. God. Oh, password. Pas lu Bismillah tuh udah mulai. Tut, yang connect tuh. Nah, kalau alhamdulillah tuh kayak Langsung terima nyambung. kasih. Iya. Apa kalau di Kristen apa kayak haleluya gitu? Enggak sih, ngomong bahasa Coba Indonesia lihat. aja, thank you. Oh, thank you. Doa Bapak kami hafal. Bapak kami ada di surga. Yang berikutnya? dikuduskanlah namamu. Dimuliakanlah. Dimuliakan namamu. Gratitude kan. Oh, Emang iya, Protestan iya, gitu iya. juga baca? Sama, jadi gini. Tanpa kita sadar, Al-Fatihah itu korespondens banget dengan doa Bapak kami sebenarnya. Iya benar-benar. Karena Maksudnya menandakan puji-pujian ini dulu agama gitu yang ya. sama. Puji-pujian dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Engkau. Sama kayak semua kemuliaan bagi Engkau. Bapak kami yang ada di surga dimuliakanlah namamu. Oh my god, aku pernah dengar ini keren banget nih. Dia ada cerita nih. Waktu ngomongin soal syukur itu, Tat. Dan ini kaitannya sama yang tadi ya, Tuhan sebagai pencipta doang sama dia tuh pemilik ya. Iya. Lo kebayang nggak ada Raymond nih punya kayak karyawan gitu, terus datang dia, gimana tugas lu udah selesai belum? Raymond keren banget Raymond hari ini pakaiannya. Dipuji-puji. Oh iya, gue tahu gue keren. Kerjaan lu udah belum? Raymond mantap Raymond gitu. Ganteng banget, dan itu Raymond. kita kan kesel ya. Nah terus dia langsung balik gini. Lu kebayang nggak Tuhan bilang tinggalin itu. Tuhan maha keren, Tuhan maha oke. Dia cuma Kan gratitude ya, tuh. subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar tiap hari dia ucapin gitu terus cuman kayak gak ada yang dikerjain gitu. Itu kan itu kayak bos nyuruh tapi dipuji-puji terus tapi nggak pernah Tapi progres di kerjaannya nggak ada. nggak ada. Iya. Dia nggak mau disuruh-suruh gitu. Iya, betul. Lanjutin doa Bapak kaminya.
Bapak kami yang ada di surga, dikuduskan namamu. Kan Dimuliakan dia nama dikuduskan namamu. lah ya. Bukan Ya, kudus oke, ya. dikuduskan namamu boleh. Datanglah kerajaanmu. Oke, Maliki Yaumiddin. Branding. Tuh, berarti kalian masuk Islam nggak ninggalin Kristen. Kok udah dia bilang? Itu gue yang bilang. Kita Iya apa sih? ini kan sering dikasih tuh ke lu nggak meninggalkan Oh iya. Kristen dan Balik nggak masuk kembali. Islam. Oke, terus setelah itu Malik Yaumiddin apa tadi? Malik Yaumiddin, Malik itu artinya raja. Raja. Rajanya hari pembalasan. Dan kalau nggak salah tuh ada 2 versi, Tat. Yang Malik memiliki. sama Malik. Iya, Jadi Maliki atau Maliki. jadi raja dan atau Penguasa. penguasa gitu. Datanglah Lanjut, Fer. kerajaanmu di bumi seperti di surga. Ya, terus. Dan jadikanlah kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Mm-mm. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan. Tetapi Jadilah lepas- kehendakmu mana? Ya, skip. Ini kalimat keberapa? Iya, berarti kan ada kehendaknya Tuhan kan. Iya, Nah, itu yang dimaksud dengan pemilik. Ustaz nungguin kehendak. Iya, itu maksudku artinya paham nggak maksudnya? Ustaz nungguin Iya, kehendak, dia mikir makannya tadi. Iya, kalau di kita ihdinas siratal mustaqim Iya, kan. Ya. Jadi tunjukkanlah kami. tunjukkan kami jalan lurus. Maksudnya adalah kehendaknya Allah itu seperti apa gitu maksudnya. Jadi Lu maunya kita gimana sih iya, gitu. jadi hasil dari tadi kata Fuad setelah dipuji-puji, masa Raymond dipuji-puji doang sama karyawannya Iya. gitu kan ya. Padahal yang diminta tuh adalah dia ngerjain sesuatu. Iya, iya, Maksudnya. iya. Job Nah, itu desk-nya. maksudnya job desk-nya apa, Oh. kehendaknya di manusia tuh apa. Di dalam Islam kita minta petunjuk seperti apa yang kamu mau gitu maksudnya. Bos yang kamu mau apa sih sebenarnya gitu. Ayo kayak ya Tuhan atau kayak bos Iya. gaji dong bos Iya, gaji lu dong langsung minta tambahin dong makan, bos. langsung Iya, lu di-skip. kenapa ingetnya makan? Iya. Tadi apa? Cuman kelepasan satu kalimat doang. Jadikanlah kehendakmu. Tapi beda-beda ya antara Kristen. Jadi lu udah paham kan tadi kan tentang tadi kan Tuhan sama iya. agama itu beda. Nah jadi kalau aku lihat ya sebenarnya ya, sebenarnya yang pertama yang sebenarnya nggak bisa harusnya nggak bisa ditolak oleh setiap orang yang punya akal itu bertuhan. Aku setuju sih. Ulangi. Yang nggak bisa ditolak Nggak bisa ditolak. oleh setiap orang yang berakal itu bertuhan. Oh, berarti kalau punya akal pasti dia bertuhan. Harusnya ya. Iya. Harusnya ya, kalau dia mau jujur ya dalam pikirannya. Artinya gini, sebenarnya kalau misalnya kita nggak bicara tentang agama dulu, sebenarnya perilaku lu adalah perilaku orang yang bertuhan. Kenapa? Karena lu ngerti bahwasanya ada pencipta lu. Ada di atasku. Ada yang Betul. lebih gede dari aku. Artinya lu tinggal mencari siapa pemilik gua kan Oke. gitu. Oh. Dan seperti apa dia mau gua sebagai kepemilikannya. Iya. Artinya interaksi apa yang harus terjadi? Kayak misalnya bos sama karyawan, kita udah tahu kita punya bos, cuma kita harus cari tahu nih, jangan-jangan bos yang ini. Oke. Atau jangan-jangan bos yang ini. Kayaknya ini lebih cocok jadi bos deh. Kayaknya ini lebih cocok jadi bos deh. Setelah itu lu menemukan bagaimana interaksi lu dengan bos lu kan. Dia mau nyuruh lu apa gitu maksudnya. Artinya menurutku yang lebih penting itu adalah bertuhan dulu, Betul dulu. bukan beragama. Menurutku ya. Oke. Setidaknya itu yang terjadi pada aku. Ini mungkin kontroversi sih. Aku sepakat. Tapi enggak sih. Ketika kita udah bertuhan dulu kan kalau kita mengambil agama apapun nantinya kita udah punya konsep, kita percaya kalau itu memang Tuhan, kita mau cinta itu pemilik kita. Benar. Tapi kalau kita beragama dulu, itu kadang banyak orang beragama tapi seperti tidak bertuhan kan pada akhirnya. Itu dia maksudnya tadi. Iya. Itu template banyak orang gak sih? Karena lahir udah begitu ya, akhirnya dia beragama. Iya, akhirnya cuma beragama bawaan lahir tapi nggak pernah mencari Tuhan lebih ya. dari itu. Atau tidak merasa ada yang higher than Iya, iya. dirinya Kalau gitu. kan- cuma KTP sih Islam, Kristen mungkin. Cuma Iya. ya sebatas itu aja jadinya. Betul. Itulah kenapa ada menteri agama korupsi. Iya, karena menteri agama bukan menteri ketuhanan. Bener. Iya gak sih? Benar. Tapi tadi maksudnya Raymond kayak gimana Re contohnya? Ya kalau misalnya dilihat dari, soalnya kan untuk menunjukkan kita dimiliki sama siapa itu kan kelihatan dari action-action kita kan. Iya. Walaupun misalnya Benar. secara Islam tuh selalu ngomong tentang niat. Iya. Ya niatnya kan. Walaupun dia meniatkan Tuhannya adalah Allah. Tapi kalau misalnya tindakan, aksi sehari-hari dia menuhankan uang. Menurut gue ya mayoritas Iya. orang Indo ya sama seluruh dunia itu menuhankan uang. Karena hidup dia dimiliki oleh uang. Yang dikejar selalu uang gitu loh. Nah itu hukumnya gimana? Hukumnya. Apa sekedar niat aja? Sebenarnya kan kalau Islam kayak gitu ya. Yang penting Iya. niat kan. Nah, itu Uang, dia tuh. K-pop. Heeh. Ada lu tuh idol. Terima kasih. Ada lu Iya, anyway, idol itu artinya berhala loh. Iya. Iya. Iya ya. Oh iya. Idol tuh berhala. Cari aja di kamus. Oxford. Idol tuh artinya berhala. Kalau Oke. lu punya idol lu berarti mau berhalakan. Bagus sekali. Nih coba lihat ya. Di zamannya Ibrahim, Abraham. Ini di dalam Al-Qur'an ya. Aku yakin di dalam Alkitab juga pasti ada. Ibrahim di dalam Al-Quran atau Abraham di dalam Alkitab itu pernah ditanya sama kaumnya ketika dia melihat pernah nanya sama kaumnya ketika kaumnya lagi nyembah berhala batu. Maka terus kemudian waktu itu Ibrahim bertanya gini, kamu nih lagi ngapain sih
Kata-katanya mahadhihi tamasilulati antum laha akifun. Apa ini batu-batu ini? Kenapa kamu beribadah kepada batu-batu ini? Paham ya maksudnya? Beribadah. Dalam bahasa Arab itikaf. Ingat bahasanya apa? Itikaf. Itikaf. Artinya ibadah. Dijawab sama orang-orang itu. Dulu nenek moyang kami juga begitu. Beragama. Beragama ya. Beragama. Berarti itu kan agama. Bawaan Agama lahir. aturan sebenarnya. Iya. Ini agamaku. Jelas sampai di sini ya. Ibrahim nanya, kamu ngapain beribadah di situ? Ini memang agamaku begini dari dulu. Oke, kata-kata itikaf. Apa itu itikaf? Itikaf artinya adalah manteng dan emosi kalau diganggu. Contoh ya, lu ngapain kalau misalnya lu berbuat sesuatu, lu diganggu, lu marah. Aku marah. Mungkin kalau lagi make up ya. Lagi make up. Oke. Karena fokus banget. Diambilin make upku. Oke, diambil make up lu marah. Dicolong ya. Tapi lu manteng nggak di situ? Manteng tuh apa sih? Kayak Mantang tuh serius. fokus gitu. tetap fokus kayak Fokus make upnya. Iya, jadi misalnya mantang tuh kan lagi fokus atau lu make upan nih, fokus tuh. Fer, apa sih ya itu? Lu gitu nggak? Iya lumayan. Lumayan. Oke. Kalau lumayan berarti itu bisa jadi ibadah lu. Oh, jadi aku mentuhankan make up. Bisa jadi. Bisa jadi. Aduh, Bisa lucu banget jadi. lagi. menuhankan makeup. Ya Allah. Jadi kalau marah berarti aku mentuhankan make up. Kalau aku nggak merah, Marah. Nggak nggak marah. marah berarti aku nggak mentuhankan. Bisa jadi. Nggak selalu, tapi bisa jadi tanda-tandanya. Marah tuh dia. Kenapa? Dia nyebut nama Tuhannya satu merek gitu. Jadi berarti itu mungkin mungkin bisa jadi lu beribadah dengan itu lu anggap sebagai ibadah, bisa jadi. Karena di masanya Abraham atau Ibrahim, ketika ada orang nyembah batu, itu kelakuan mereka. Pertama adalah mereka mantang banget atau fokus banget, benar-benar nggak mau diganggu, dan kalau diganggu mereka marah. Berarti kalau kita lihat indikasi itu di dalam kehidupan kita, bisa jadi setiap hal yang kita fokuskan itu benar-benar fokus banget, dan kalau kita diganggu kita marah, itu bisa jadi bentuk ibadah. Fokusnya ini tapi apa, Tat? Maksudnya fokus kayak kita belajar juga fokus kan? Atau fokus Betul. tuh misalkan kayak setiap hari itu yang dipikirkan, itu yang Betul. jadi standar perbuatan hari-hari apa gimana gitu maksudnya fokus. Itu Tujuan abstrak sih. Tujuan hidup. Oh, kalau gitu Tujuan enggak hidup. sih. Kan di make up nggak tujuan hidup. Nah, itu Misalnya kalau makanya- Ya belajar- berarti bilang. bukan itu. Maka Tujuan aku hidup bilang tuh make up. manteng itu bisa jadi part of ibadah atau manteng Part of fokus, doang. dan kalau kita diganggu kita marah itu bisa jadi pertanda indikasi kalau itu adalah ibadah kita. Tapi yang aku pengen kasih itu adalah banyak kan yang kayak gitu-gitu yang menjadi terus kemudian kita lakukan tiap hari ya. Contoh nonton bola, Iya. nonton drakor. Sampai game. rela Ribut ribut sama orang dan menghilangkan nyawa orang Betul. demi bola tersebut. Betul. Iya. Kerja. Kan. Oh, Tapi iya. coba kita balik Cinta sekarang. juga. Cinta. Cinta. Bagus. Oh, makanya disebut bucin. Bucin. Budak tuh Budak hamba, cinta. hamba. Iya. Oh, Karena iya. dia dimiliki oleh cinta. dimiliki oleh Sekarang yang lebih plot twist lagi adalah kita balik. apa tuh? Apakah yang dianggap ibadah sudah seperti itu? Maksudnya udah seperti itu tuh apa? Apakah sholat kita udah kayak gitu? Ketika lu sholat, ke gereja gitu? Kalau nggak lu ke gereja terus udah ajak ngobrol sama orang, lu sebel. Jangan ganggu gua lagi. Oh iya ya aku Gereja. gitu. Ah, lu gitu? Bener. Bener. Aku Tapi nggak setahun makanya aku sekali. kalau ke gereja suka sendirian. Aku nggak suka ada yang nemenin. Iya, selain suka sendirian, suka setahun sekali. 2 tahun sekali. Sholat id kali, sholat id. Artinya gini, misalnya ya contoh ya. Ketika aku sholat misalnya, ternyata aku tidak sekhusyuk itu ketika aku nonton bola. Bener Iya, sih. bener. Ketika Suka ke distract, misalnya, kepikirannya kemana-mana. Iya benar. Iya, iya. ketika misalnya contoh ya, aku tahu banget. Aku punya ritual sebelum aku nonton film. Tahu nggak ritualku apa? Handphoneku ku taruh. Oh iya biar gak keganggu. Itu bener. Ku tutup Oh bahkan kamarku. di bioskop kan kasih tahu Iya. kan? Matikan dulu handphone apa, Iya. jangan Dan itu gue tuh paling sering berantem sama 2 orang. 1 orang lawan arah, 2 orang yang main HP atau ngobrol di bioskop. Oh. Sering gue gini. Benar. Ih, gue sering banget. Tapi kalau film yang rame ya, Iya. yang ngomenin filmnya tuh tiap adegan, ini Iya. sepi. Oh ini yang main si ini nih kan bisa di luar. Iya. Gini, lu bisa diem nggak? Gue keganggu nih. pas Iya lu gituin. benar. Nyebelin Koi ke mentuhankan bioskop. Bukan. Itu pertanda. Itu pertanda. Nah. Pertanda kan kalau kita butuh Iya. fokus berarti kan. Nah itu kan harusnya bisa dilakukan. Kalau Iya. nonton aja begitu harusnya Iya. ibadah Iya. lebih dari itu dong. Yang pengen aku kontraskan adalah sejauh mana kita memang dimiliki oleh Tuhan. Iya. Karena seharusnya kalau misalnya kita dimiliki oleh Tuhan, kita lebih manteng atau lebih fokus di Iya. dalam ibadah kita ketimbang yang lain. Benar. Contoh misalnya kayak gini ya misalnya. Kalau aku bisa pastiin satu hal. Aku lebih passion dakwah ketimbang yang lain.
Itu setidaknya aku menyadari itu. Aku passion banget. Contoh misalnya, kalau aku disuruh ngomong, ya ngomong doang ya misalnya. Untuk 2 jam, gue udah males banget serius deh. Tapi Tat, ini buat dakwah nih Tat. Kalau buat dakwah, 20 jam. dari pagi sampai malam aku bisa. Paham gak sih maksudnya? Iya, paham. Nah jadi, tapi pertanyaannya itu aku sholat kayak gitu nggak? Kadang-kadang aku mikir juga sih. Raymond tadi bilang enak diimamin sama Felix Yao. Kenapa? Cepet. Bahkan kata Raymond lebih lama diimamin gue daripada Ustaz Felix. Memang kalian gitu, yang nyubi suka panjang-panjang biar kelihatan Iya, soleh. biar kelihatan soleh. Nggak, tapi aku serius, aku sering mikir gitu sih. Aku sering mikir gitu. Dalam urusan sama-sama ibadah bagiku ya, antara dakwah sama sholat, aku sering istighfar terus terang. Iya. Kenapa? Karena aku pikir gini, aku dakwah untuk apa? Kan ngajak orang sholat. Iya. Tapi ketika sholat kadang-kadang aku suka keburu-buru. Tapi boleh nggak kita mikir bahwa Iya. kayaknya jalan surga banyak deh. Bisa. Aku sering kali give up dengan ibadah lain kayak misalkan lihat orang hafal Quran Iya. terus apa terus ngerasa kayak kenapa nggak passion itu ya? Ya mungkin ini kali jalanku yang Ya, dakwah yang, gitu. yang mungkin mereka juga nggak passion kayak kita ketika kita dakwah. Iya, bisa ketimbang jadi. dia baca Kayak Quran. gitu oke nggak sih? Oke aja. oke. Toh juga para sahabat juga punya banyak passion kok ke situ. Yang penting tujuannya Tuhan gitu ya. Betul. Nah, tapi itu yang pengen kita highlight sebenarnya. Karena kenapa? Karena banyak orang yang menurutku ya gini. Pengalamanku sendiri, aku ketemu dengan Tuhan before agama. Karena aku tahu sekarang ketika aku ketemu agama itu adalah cara Tuhan memiliki aku. Paham nggak Oke. maksudnya? Iya. Tapi banyak orang yang beragama tapi nggak punya pemilik. Iya. Iya. Akhirnya yang terjadi Gak punya pemilik tuh kayak kata liar gak sih? Bener. Akhirnya agamanya kan jadi toksik. Yap. Benar. Oh my god, ya benar lagi. Oke, coba aku mau nanya satu. Ya kamu dulu. Ya lu aja dulu. Enggak, Raymond jarang ngomong. Apa sih? Dia dari dulu jarang ngomong. Iya. Paling nanti di Iya. komen gini. Orang kok nggak pernah orang tuh ngomong. kira gue ekstrovert enggak. Anjir, kalau Berarti- misalnya ada tongkrongan, gue tuh lebih suka mendengarkan. Ya udah, Enggak ayo. gitu. Nah, Itu bibit-bibit ini ya, Tat. Agama akhirnya bukan jadi acuan tapi malah jadi tameng. Itu untuk membenarkan perilakunya yang Perilaku dia. tidak Iya. bertuhan. Ya oke. Gue mau nanya, di Islam atau di Quran atau di hadis itu ada pedoman gak? Misalnya kita realistis aja lah dalam hidup lah ya. Kalau misalnya ketuhanan atau kepemilikan itu dihitung secara action, Oke. realistisnya nih, even orang yang paling taat sedunia, mungkin 5% dari hidupnya secara waktu ya, untuk mikirin sholat, mikirin sedekah, sisanya pasti mikirin hidup. Betul. Mikirin nafkah, mikirin Betul. uang, mikirin Bagus istri banget. gitu. Ah, Ada Bagus pedoman banget. gak sih secara tapi kalau proporsi pakai gitu? standar itu aku jadi ngerasa hopeless. Iya sih. Karena bener. Bener kan? Tapi karena yang aku tahu, nah ini Ustadz jawab nih. Iya. Karena yang aku tahu justru kayak kita bisa kok 100% di hidup kita tuh untuk Tuhan. Iya. Nggak. Coba deh. Betul. Gimana? Bisa. Di gua Coba Hero. deh, coba Nah, deh. Karena di dalam Islam, karena kita udah masuk agama ya. Ah. Nah, karena aku tahu bahwasanya agama itu cara Tuhan memiliki aku. Jadi seperti apa sih Tuhan pengen tuh diibadahi lah, kira-kira gitu kan. Jadi contoh kayak ini, sebelum aku jawab ini ya. Ada orang-orang yang tanpa ada agama, dia akan nebak-nebak cara Tuhan pengen memiliki dia seperti apa. Oh. Makanya ada yang puasa nggak habis-habis. Ada tuh zaman dulu tuh, aku pengen mendekati Tuhan dengan cara apa? Aku tahu kenikmatan dunia ini harus dihilangkan. Aku harus puasa terus-menerus supaya aku dekat dengan Tuhan. Padahal bukan maunya Tuhan begitu. Ada orang pengen, pokoknya aku nggak nikah-nikah pokoknya. Karena kenapa? Karena kalau nikah nanti aku akan mencicipi daging misalnya. Padahal bisa jadi Tuhan maunya bukan begitu. Nah maka cara terbaik adalah Tuhan maunya apa? Nah itu namanya agama. Dan misalnya di dalam agama Islam, Allah ngasih tahu begini, yang aku sering omongin. Tapi ini nggak secara langsung ya, nggak di dalam Al-Quran ya. Allah kasih tahu begini, bisa kok 100% hidupmu tuh untuk aku. Gimana caranya? Karena Islam adalah cara respons terbaik dalam kehidupan. Itu Islam tuh. Artinya contoh ya, apa nih pertanyaannya gini, ada orang nanya, apa yang berubah daripada orang Arab ketika mereka sudah masuk Islam? Jawabannya bukan apa yang berubah, tapi apa yang tidak berubah dari orang Arab setelah mereka masuk Islam. Artinya seluruh hidup mereka berubah. Jadi pertanyaannya adalah kalau kayak tadi, kalau kita misalnya ritual cuma 5%, maka sisanya gimana kan gitu kan ya? Nah pertanyaan kita ganti. Ada nggak sih satu hal yang nggak diatur Islam? Nggak ada. Ada nggak? Ada nggak coba? Coba sebut. Kira-kira apa yang nggak diatur Islam? Lu tadi kan bilang kan, ini ada dalilnya Ustaz, ada. Ini dalilnya Ustaz, ada. Ini dalilnya Ustaz, ada. Kripto. Apa misalnya? Kan kita AI. udah. Kan nggak AI diatur udah. spesifik. Yang dalam hidup kita misalnya. Iya. Dalam hidup Apa? kita. Semuanya diatur ya. Bagus. Lu udah langsung sampai pada kesimpulan. Gila. Padahal lu langsung Kita jelasin. males mikir aja. Emang masih ada Tapi denial kayak antum kan dikit malas ya. mikir akhirnya ya udahlah simpulannya. Malas mikir,
itu adalah calon terbaik untuk jadi muslim. Iya. Menyerah gitu ya. Iya. Akhirnya menyerah. Islam itu adalah agama yang paling cocok untuk orang Orang males. malas mikir. Kayak aku. Karena dipedomankan. Karena sudah ada Karena udah panduan dikasih semuanya. Tinggal lu ikutin. Apa ya yang Nggak usah diatur dipikirin. ya? Apa ya coba? Apa? Gak ada. Kalau gue kan udah berpendampatan gak ada. Contoh ya misalnya. Enggak, pasti ada. Hubungan suami istri. Dia udah diatur. Kalau Lu tahu menurut lu deh. aturannya apa? Lebih ke arah ke Islam ngasih job desk ke suami apa, istri apa. Bukan hubungan suami istri. Hubungan. Literally. Hubungan. Hubungan. Bukan Kan gini relasi. aja bisa. Iya. Oh saking it's a very long night. Ya, oke, oke. Intertwine. Oh, alah hubungan itu. Gimana? Kalau Oh gini iya, deh. ada nggak? Bukan. Gue mau tanya dulu ke lu ya sebelum gue jelasin ya. Ya. Kalau misalnya kalau orang-orang biasa taruh tanpa agama, dia mau berhubungan sama istrinya, pedoman apa yang dia pakai? Film? Well, Yang bikin film dapat dari mana? tahu dari mana gitu ya? Oh. Iya itu kayak turun temurun mungkin ya. Terus-terusan. Tapi dari mana mereka tahu itu cara yang terbaik? Tahu dari mana? Dicoba. Dicoba. Tapi mereka nggak bisa tahu secara 100% kan? Iya. Nah, di dalam Islam itu diatur. Keren kan? Hubungan Iya. suami istri. Ada. Ya. Ada dalilnya. Bukan hanya dalilnya. Panduan ada. Nah, bentar. Terus siapa yang nulis kayak gitu? Nah, itulah tidak harus ditulis. Bisa jadi dicontohkan oleh Nabi. Tapi bukan dibuat Siapa yang film. ngasih tahu Nabi kayak gitu? Yang ngasih tahu Nabi itu wahyu. Bukan. Tuhan. I mean kayak Wahyu tuh kayak ngasih tahu ke Nabi. Gue udah tahu dia pikir itu. Gue udah tahu. Wahyu itu apa? Gue nyeletuk itu. Salah gua ngomong wahyu ya. Ternyata Wahyu bener. itu apa? Wahyu itu apa? Wahyu itu apa? Bukan nama orang Aku ya. tahu itu kayak malaikat kan. Lah, Bukan. Revelation. Pencerahan. Wahyu itu ilmu yang turun dari langit itu loh maksudnya. Iya. Wahyu itu justru yang dibawa sama malaikat. Iya, malaikat bisikin Nabi kan. Bisa. Bukan malaikat yang namanya Wahyu ya? Iya, tahu. Namanya Jibril bukan wahyu. Iya, Jibril Oke, terus? bisikin. Contoh kayak gini ya. Aku Dia contohin tuliskan ya. itu Wahyu. Di dalam Al-Quran dikasih perumpamaan. Tapi nggak dijelasin detail. Oke. Dikatakan oleh Allah perempuan-perempuan itu istri-istri kalian seperti tempat bercocok tanam bagi kalian. Maka kalian adalah petaninya, gampangnya begitu kan ya. Nah lalu datangilah dia dari arah manapun yang kalian suka. Itu pedoman. Bisa kebayang? Salah orang. Ya. Istri adalah Kalian gak lihat notes dia, fuck merit. Kalian ngomong salah contoh ini udah. Siapa tahu, Dia siapa tuh tahu. mau berencana child free dia. sebelum itu gue ada di Jepang pernah Apa? ngobrol sama dia, emang dia nggak akan nikah. Gue udah pernah ngobrol deep talk itu Iya. sama Dia dia. terus gimana Oh, dia dia- akan berpikir makanya soal gua jelasin nikah. biar dia Aku ngerti. pro loh dengan dia. Pernikahan tuh sekarang udahlah. Alah, satu. Dia tuh nyimpen topik ini. Dia pengen satu episode spesifik kayak Iya, posisi apa yang diridoin sama Udah. Allah. Nah, dia Ada. Oh my God. ada satu. Oh, Dia Sama spesialisnya ntar. Oke, ini anggaplah ini Kayak trailer like ya. Dr. Boyke ini. Trailer. Ya. Enggak. Maksudnya Ustadz tapi Boyke vibes gitu. Enggak. Oh, bukan Ustadz. Bukan Dr. Boyke. Dokter Boyke beneran. Tapi diridoin Ustadz. Intinya lu mau gue jelasin gak sih? Gue cok slam lu. Iya apa? Cepetan. Cepetan lu yang ngomong mulu. Bercocok tanam Nih, kenapa? jadi maksudnya ladang. Iya. Istri adalah ladang kamu petaninya. Iya. Oke. Bercocok tanamlah. Itu ya. Lakukan sesuatu yang bisa menyuburkan di situ kan. Iya. Datang dari sisi manapun. Iya. Lu mau mulai dari pala, kaki, tangan semuanya boleh. Datang dari sisi manapun. Asal. Asal di dia. Heeh. Jangan di yang lain karena ladang lu itu doang. Iya. Ini ya hamilin istri kamu gitu kan. Nggak hamil pun nggak apa-apa. Intinya kalau lu ingin bercocok tanam, ingin bercocok kok gitu, datangilah ladang yang sudah disediakan untuk lu. Dari sisi manapun itu boleh. Yang penting di ladang lu. Bukan aturan ya, itu lebih ke nggak boleh selingkuh kan. Bukan. Itu satu maknanya. Iya. Nggak boleh selingkuh. Yang kedua adalah harus di tempat yang itu, bukan di tempat yang lain. Iya. Ada Oke, bagian-bagian. kita save untuk episode selanjutnya. Greget sih, tapi Tapi yaudah lah, dia kita nggak simpen ngerti. lah. Gue tau lu bakal nanya banyak tentang ini sih. Ada bagian-bagian yang dilarang kan, Tat? Ada. Ada, Iya. cuma makanya datanglah di tempat itu, mau dari manapun tapi terus ke situ. Iya. Spesifik aja lah, lubang hidung nggak boleh. Nah.
Telinga, kuping nggak boleh. Kopi nggak boleh. Ya udah, gitu ya, ntar aja. Oke. Paham kan? iya, Nah, iya. itu Al-Qur'annya. Bahas apa ya kok tiba-tiba ini? Ya tadi. Itulah maksud Ya aku. itu berangkat dari Oh. apa yang nggak diatur sama Oh dia. iya, ya Bisa apa ngatur apa yang semua. gak diatur. Wah, dia lupa dong. Ulang. Tadi kan ditanya ke lu ada nggak yang nggak diatur sama Islam? Iya, nggak ada Kan kan. bilang kalau ibadah itu cuma sekedar sholat, kita masuk surganya gimana? Iya, Orang kita sholatnya makanya aku dikit. tadi bilang hopeless. Nah, Iya. Terus aku bilang enggak, bahkan Islam sampai itu- berhubungan sama suami istri pun bisa jadi ibadah. Ibadah. Jadi kayak even Karena- kita nggak sholat pun nggak apa-apa, yang penting kita ngikut. Bukan, nggak ada kayak gitu. Bukan Nggak sholat, ada. bukan. Itu wajib. Iya. Kata terjebak untuk kedua kalinya. Nggak ada, nggak Gue ada. bisa simpel nih. Oh my God. Anggap hidup 24 jam itu 100%. Iya. Kan waktu yang dipakai buat sholat ibadah yang sebenarnya itu 5%. Iya. Tapi Islam itu respon kita terhadap hidup. Nah, Mau kita bekerja, mau kita mau kita ngapain. Iya. Kalau kita mengikuti pedoman Islam itu udah ibadah. Jadi 100%. Ya. Oh iya iya iya. nah coba lu pikirin Fer. Andaikan nih ya, andaikan. Hari ini lu jadi muslim. Lu pikir di antara 100% yang Allah minta pada lu hari ini, lu jalanin berapa? Roughly. Nggak tahu. Raffi? Roughly. Kasaran aja, kasaran aja. Rafli, tulisannya Kasarannya, Rafli. kasarannya. Kasarannya. Berapa persen menurut lo? Nggak, mungkin Lu taruh 100% karena dengerin Ustadz Felix terus aja. Enggak. Serius, lu akan ninggalin Lu kripto. belum kerudungan. Lu Iya. belum sholat. Iya. Kan yang tadi dibilang sama Raymond kan, pertanyaanku balik. Kalau Raymond bilang kan sholat misalnya dan segala macamnya cuma 5% dalam kehidupan kita. Aku Taruh lu dengerin dakwah tapi. Oke, lu dengerin dakwah bagus itu. Iya. Nah, tapi lu kan nggak sholat, lu Iya. nggak pakai kerudung misalnya, lu masih makan riba misalnya, Iya. Masih makan taruhlah babi. misalnya, masih makan babi Bener. misalnya. Nah, berapa persen daripada keislaman lu tersisa di hari ini? Menurut lu berapa? Versi lo aja ya, menurut lo berapa persen? Versi lu aja. 50%. Bagiku 70-an% bisa masuk. Iya gue setuju. Kok Tadi gue mau bilang 60-70. Ini Iya. bisa masuk, maksudnya bisa masuk Islam atau masuk? Bukan, kalau Bisa kehitung, bisa kehitung. Bisa kehitung Oh, bisa pahala lu iya. 70. Oh, Ya, maksudnya gini berarti Tat, kayak dibandingin dosa-dosa plus pahala gitu kali ya. Betul. Maksudnya. Oh, Karena- pahala aku 70%. Betul, karena sebagian besar menurutku ya. Kenapa aku bisa bilang kasarnya kira-kira 70%? Karena sebagian besar daripada agama itu adalah ketuhanan. Paham gak sih maksudnya? Artinya di dalam Islam kalau lu sudah ngakuin Tuhan misalnya, walaupun lu tidak melakukan apapun, lu tetap dikatakan seorang muslim sebenarnya. Gitu maksudnya. Tapi kalau dia sudah sampai di titik perlakuan-perlakuannya itu akhirnya membuat dia jauh daripada Tuhan, balik lagi ke yang tadi, ada banyak orang beragama tapi tidak Tuhan. Tuhan. Tapi contoh-contoh kita udah obses akan sesuatu tuh kayak gimana? obses. Iya, kayak sampai Bagus sih. mengesampingkan Tuhan. Bagus sih. Oh. Kalau Bagus sih. menurut versi gua, misalnya uang itu dituhankan. Yap. Ya dia pakai cara haram. Cara yang Apapun tidak halal. demi uang gitu jadinya. Menghalalkan segala cara. Iya. kalau Iya, kamu. menghalalkan yang seharusnya tidak halal. Oh. Oke. Bagus. Tuhan udah bilang, ini jangan ya. Iya, iya, iya. Kok ini jangan Tuhan, aku bosmu. Terus dia bilang, tapi aku pengen. Iya. Berarti pemilik Oh my lu God, siapa? Iya, 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 iya. Iya kan? Mungkin secara tanpa sadar kita juga suka ngatur Tuhan. Kayak Bagus misalnya minta Bagus uang. lagi. Tuhan, aku udah Itu doa. keren, Bar. Aku udah doa kayak gini. Tolong dong kasih aku uang segini. Betul. Ya semacam itulah. Bagus Kayak lagi. ngatur-ngatur Itu Tuhan. keren, itu Itu keren. berarti kita kayak udah menempatkan status kita di atas Tuhan. Betul. Padahal doa Bapak kami lu gimana tadi? Udah tadi Us. Jadilah kehendakmu tadi kan? Bukan Iya, kehendak kehendak. kita kan? Oh iya, jadi kehendakmu bukan Oh my kehendak. God. Berarti Iya, bener sebenarnya sih. yang kita doa harusnya adalah ya kehendaknya dia semua Bener. sebenarnya. Bukan kehendak kita kan? Makanya kayak tunjukilah kami jalan lurus tuh maksudnya. Betul. Tunjukin. Terus kan udah ditunjukin. Iya. Ya, harusnya dijalanin dong gitu. Betul. Itu dan sebenarnya kalau diurut lagi itu ada goyim makdubi alaihim waladdallin ada. Enggak, gue berhentiin kacamata dia tuh udah kaca ini sih. Apa sih? Oh, ada ya? Kenapa penting? Nggak ada pantulan. Kamu ada ini tuh. Iya. Ini tuh udah standar syuting. Iya. Oh, supaya nggak ada ininya. Sorry. Apa sih? Tuhan gitu, Pak. Lu Iya. menyembah kacamata lu. Iya. Fokus lu ke sini soalnya. Nah jadi Enggak, gue takutnya ada disguise orang-orang anti Tuhan di kacamata itu. iya. Nggak supaya nggak ini, supaya Nggak nggak mantul. silau. Bagus. Nah, obses tadi adalah artinya ketika Tuhan sudah nyuruh lu malah yang lain. Itu obses termasuk ngatur-ngatur Tuhan tadi. Iya, Dan iya, banyak loh orang-orang tanpa sadar ngatur Tuhan. Aku pengennya begini. Iya. Gitu kan ya. Baik bagi dia tapi bukan baik bagi Tuhan kan Benar gitu. banget. Nah, banyak kan orang begitu.